dibicarakannya juga baik. Ya, jadi kali ini presentasinya bagus, diskusinya juga tepat pada materi yang dibicarakan. Tepuk tangan dong. Ya, kemudian boleh saya bertanya ya, bagaimana kita tahu kalau proses rigor mortis itu sudah selesai? Silakan, siapa juga boleh menjawab. Kelas B, kelas D, saya cuma bertanya itu, bagaimana kita tahu bahwa proses rigor mortis pada saat pemotongan itu dikatakan proses rigor mortis sudah selesai? Ada yang bisa atau oh ya, silakan. Izin mencoba menjawab, Dok. Untuk rigor mortis sendiri itu kan merupakan proses pengerasan otot. Nah, untuk tanda-tandanya sendiri, yang pertama bisa dilihat dari waktu penyembelihannya. Jadi biasanya rigor mortis itu terjadi 1 sampai 2 hari setelah kematiannya. Dan Bukan. Ini untuk di RPH perubahannya kan itu, Anda tahu. Halo, ini dia. Kalau dia, nggih, Dok, nggih. saya ingin tahu, kan ini proses pelayuan. Jadi artinya pelayuan itu sudah berhasil atau proses rigor mortis sudah selesai. Bagaimana Anda tahu itu proses sudah selesai? Dari perubahan warnanya, Dok. Lagi. Setelah itu juga dari teksturnya itu, Dok. Terus, Kalau dari saya yang paling sendiri, gampang. Yang paling gampang. Izin menjawab, Dok. Mungkin jika dipegang Ya. tuh daging terasa lebih lentur dan mudah diolah. Seperti itu. Ada yang lebih gampang lagi. Apa? Ada yang tahu? Semuanya sih benar, tapi ada yang paling benar. mungkin ini, Dok, dipegang itu hangat atau enggak begitu, Dok. Ada yang lebih benar lagi. Nggak bisa ya? Ada lupa. pH. Halo? Enggak, Dok, pH-nya juga, Dok. Ya itulah yang diperiksa di pH. pH itu bukan dipegang-pegang lagi. Ya pH-nya kan pada awal pemotongan, pH-nya masih mendekati pH hidup gitu ya. Makanya masih otot dia. Nah, begitu ada proses fermentasi glikogen atau perombakan glikogen, maka muncul asam laktat. Asam laktat inilah yang berperan menurunkan pH. Nah, sampai glikogen habis. Setelah glikogen habis, responnya ke katepsin. Pada saat katepsin mulai bekerja, maka pH mulai naik. Ya, jadi pH dari sekitar 6, sekian turun sampai 5,4 rigor mortis. Dan katepsin keluar, terjadi pelepasan dari ikatan akromiosin, dia merenggang. Nah, inilah titik begitu dia naik dari 5,4, 5,5 itu artinya sudah selesai rigor mortisnya. Dia akan melunak, dia akan merenggang lagi. Ya, pada saat asam turun itu dia masih mengkerut. Tetapi begitu nanti habis glikogennya, asam dia tidak turun lagi, sudah mengkerut dia. Atau saya ulang ya, pada saat asam laktat bereaksi, akromiosin itu akan mengkerut. Nah, kemudian setelah katepsin keluar, ikatan ini merenggang. Ya, artinya pada saat 5,6 mulailah selesailah itu yang namanya rigor mortis. Ya, jadi penekanan saya di sini adalah kita atau mahasiswa kita sering sekali melupakan definisi. Ya, definisi kadang-kadang harus kita renungkan dan baca berulang-ulang, gitu ya. Baik bukan dari satu sumber, mungkin sumber lain juga bisa.
Itu kalau sudah Anda paham dengan definisinya, maka selama hidup Anda akan ingat. Kemudian yang kedua, prinsip-prinsip seperti tadi pertanyaan yang ada tentang prinsip itu juga penting. Jadi definisi dan prinsip ini ada modal Anda untuk mudah mengingat. Tapi alurnya sudah dapat ya. Cara Anda menjawab sudah dapat. Bagus malah. Ya, saya senang. Terima kasih. Mungkin ada yang ditanyakan ke saya, silakan.